Adapun tingkatan di dalam sholat, tingkatan yang ke-9 ialah membaca Al-Fatihah liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah oleh kalian ma surat tayassara minal Qur'an, yang mudah dibaca dari Al-Quran. Wal ashiru ar-ruku'u liqaulihi azza wa jalla, dan tingkatan yang ke-10 ialah ruku' liqaulihi azza wa jalla, karena firman Allah, warka'u ma'ar raki'in. Wal hadi asyar as-sujud liqaulihi azza wa jalla, pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya selalu tercurahkan kepada kita semua bisa kembali silaturahim, kita bisa kembali thalabul ilmi. Mudah-mudahan pada malam ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita, memperbaiki ibadah kita dengan sebab kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia, baginda alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para sepuh, para bini sepuh, para asatidz, para jamaah bapak dan ibu rahimakumullah, segenap jamaah mushola ar-Rahman yang saya muliakan, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita pada malam ini mengenai rukun sholat. Saya ulang, mengenai rukun sholat. Ada ulama yang mengatakan bahwa tingkatan sholat itu sebetulnya itu terdapat 12.000 tingkatan. Dari 12.000 tingkatan itu diresum, diringkas menjadi 12 tingkat. Dari 12 tingkat itu dibagi lagi 6 tingkat mesti dipersiapkan sebelum sholat, 6 tingkat ada di dalam sholat. Di antaranya tingkatan yang ke-9, di dalam sholat ada bacaan Al-Fatihah. Ada bacaan Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Pada saat membaca Al-Fatihah ini mesti kita hati-hati, sebab Al-Fatihah itu rukun yang harus dijalankan, harus dilaksanakan. Bacaan Al-Fatihah harus rapi, sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan makharijul hurufnya. Bacaan Al-Fatihah itu pun diatur oleh ulama-ulama fikih. Bahkan perbedaan di antara para ulama, ada yang menyatakan bahwa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah di dalam sholat itu terdapat 7 ayat. Ada ulama juga yang mengatakan bahwa bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat ada 6 ayat. Pertanyaannya, yang mana yang mesti kita pakai?
Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha, lafaz atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka pada saat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca dengan keras. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang membaca Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahimnya dikecilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sir itu juga boleh. Baca Bismillahnya secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu bacaan Bismillahnya dibaca secara sir, berarti bukan dan tidak berarti Bismillahnya tidak dibaca, dibaca cuma dengan pelan. Ada kelompok yang ketiga, Bismillahnya tidak dibaca, langsung kepada Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun kalau Bismillahnya tidak dibaca, maka dia berhenti pada lafaz 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Lanjutin ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena hitungannya sama dan mesti sama, meskipun Bismillahnya tidak dibaca, meskipun Bismillahnya tidak dibaca, Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah ayat yang ke-7. Gitu. Pertanyaannya kemudian, kita pakai yang mana? Bismillahnya dibaca secara keras atau Bismillahnya disamarkan atau tidak membaca Bismillah? Kembali kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di madhab Imam Syafi'i. Kita mah biasa baik bacaannya Bismillah dibaca dengan keras, dan pada akhir surah Al-Fatihah disambung, jangan dipotong. Akhir Al-Fatihahnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau lagu itu tadi itu adalah lagu lagi galau. Jadi kalau lagi galau,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Nahawan. Ada ijaz, diharkat, nahawan, soba, ros. Kalau yang qori ahli qiraat itu tahu lagunya lagu apa itu. Asal jangan lebih wakai aja. Lagu dangdut diterapin baca Al-Fatihah, nggak boleh. Ada yang bertanya, Kiai, bagaimana kalau saya belum bisa baca Al-Fatihah? Apakah sholat saya sah? Ingat, bagi yang belum bisa baca Al-Fatihah, sholat saya sah apa tidak? Tidak. Saya tanya kembali, surat apa yang bisa? Al-Falaq bisa, An-Nas bisa apa enggak? Kalau itu hafal. Tapi kalau Al-Fatihah enggak hafal-hafal, ya sudah. Kalau tidak hafal, gantikan dengan surat yang lain, tapi jumlah suratnya, jumlah ayatnya sama, ada 7. Paham? Boleh mengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah di dalam sholat, digantikan dengan apa? Surat yang ada di dalam Quran, tetapi jumlah suratnya harus sama-sama 7 ayat. Apa dalilnya? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Allah, bacalah kalian sesuatu atau ayat yang mudah dari Quran. Sholli fardhu maghribi salat rakaatin, Allahu Akbar. Gak bisa baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca An-Nas bisa. Ada kayak begitu. Al-Fatihah nggak bisa, tapi baca An-Nas, Nas bisa. Boleh menggantikan sebagai pengganti daripada surah Al-Fatihah dengan catatan sama-sama 7 ayat. Ada pertanyaannya lagi, jangankan surah yang lain, jangankan surah yang lain, Al-Fatihah tidak bisa, pun surat-surat yang lain, Al-Falaq, An-Nas tidak bisa. Jangankan surah yang lain, Al-Fatihah pun tidak bisa. Artinya semuanya tidak bisa. Bismillah bisa enggak? Nah, kalau Bismillah nggak bisa. Sholli fardhu maghribi, Allahu Akbar. Baca saja Bismillah. Berapa? 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 kali. Ada lagi yang tanya? Saya yang tanya, saya jawab. Ada lagi yang tanya, bagaimana kalau tidak bisa? Bismillah pun tidak bisa. Apakah sholat saya tidak sah? Wis menang baik. Tahu kata orang Jepang kejedok siap. Sholatnya diam baik. Allahu Akbar. Diam aja udah. Mulutnya tutup, diam udah. Diamnya bagaimana? Ya udah diam. Berarti kalau diam kan nggak ngomong, nggak bicara, nggak sampai mengeluarkan huruf dari mulut. Diamnya sepanjang kita membaca surah Al-Fatihah. Kira-kira bisa diprediksi bacaan surah Al-Fatihah itu berapa detik selesainya? Misalnya kita dalam sholat membaca surah Al-Fatihah 2
detik, maka diamnya sepanjang 2 detik selama membaca surah Al-Fatihah. Nah, kira-kira nih, kalau pelajaran tentang rukun sholat di dalam surah Al-Fatihah seperti ini, menurut Bapak Ibu, sholat itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan, diperingan, maka tidak memberatkan sama sekali. Kalaupun sholat tidak bisa berdiri, maka tidak dilakukan dengan cara duduk. Kalau tidak duduk, dengan berbaring. Kalau tidak berbaring, dengan isyarat. Kan begitu Pak, diperingan. Kalau kita lagi perjalanan 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Maghrib dengan isya kan bisa disatukan. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Di dalam perjalanan zuhur dengan asar bisa dikerjakan dalam 1 waktu. Itu namanya dijamak. Selain dikerjakan dengan 1 waktu, maka disingkat pula boleh menjadi 2 rakaat. Namanya dikosor. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Enak apa dia sholat tadinya 8 rakaat menjadi 4 rakaat? Maka tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Dalam bacaan pun begitu. Ya kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah, harus menang baik. Diam aja, udah diam. Setelah dia berwudu, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Begitu aja udah, gak usah baca apa-apa. Nah, inilah ulama-ulama merumuskan supaya kita bisa ibadah dalam kondisi apapun, sehingga kita tetap bisa menjalankan perintah Allah dan kewajiban kita. Allah Maha Tahu lah ya, bacaan-bacaan sampean itu di dalam sholat sesuai apa tidak. Tapi syariatnya harus belajar, harus ngaji, harus bertanya sama yang bisa, bertanya sama yang paham. Udah mah tidak bisa baca Fatihah, tidak mau belajar, ini yang salah. Tidak bisa tentang belajar sholat, tapi tidak mau belajar, tidak mau tanya, ini yang salah. Kalau kita sudah belajar, kita sudah ngaji, kita sudah nanya, tapi belum paham juga, itu berarti udah ngaji nih, udah ngaji sering, ya, tertanya sering, memahami sering, tapi gak paham juga. Itu namanya belum ya. Bahasa itu belum. Itu rukun sholat mengenai bacaan Fatihah tingkatan yang ke-9. Wal asyir, tingkatan yang ke-10, adanya di dalam sholat. Ar-ruku' liqaulihi azza wa jalla, setelah membaca Al-Fatihah lalu kita ruku apa sujud? Ruku. Di dalam ruku itu sejajarkan nih punggung kita ini, upayakan rata bagaikan papan rata, ya seperti ini misalnya rata. Kalau tidak mau rata, berarti udah bawaan dari tokonya itu merokok, berarti udah dirata-ratain sama kita nih upaya. Belum rata juga, ya sudah semampunya saja, jangan dipaksakan. Mungkin karena faktor encok, gitu ya, atau karena faktor usia, kan susah. Jadi sudah semampunya saja. Bangun dari rukuk namanya i'tidal. Ketika i'tidal mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah rabbana. Itu bacaan i'tidal. Setelah i'tidal apa? Sujud. Wal hadi 'ashar as-sujud liqaulihi azza wa jalla. Rukuk
21 kali 33 ditinggalin makmum kalau jadi imam. Rukunya lama amat, sujudnya lama amat. Boleh Pak, minimal 1 kali. Disunahkan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Disunahkan ganjil bahkan sampai 33 seperti di dalam hidupan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca 33 kali. Kata RT ini imam pingsan apa ini? Lama nanti. Satu-satu kasih pada kabur itu jamaah. Silakan baca sebanyak-banyaknya, baca tasbih. Kalau sholatnya lagi sendiri, lagi tenang, lagi banyak duit, lagi dapat. Oh, istri pagi, sore, siang, malam senyum aja sama kita. Suasana hatinya cuma lagi senang gitu. Lagi tenang, sholat, enak, rukuknya, sujudnya, berdiri, tenang, anteng, khusyuk, tadarus. Gak ada yang manggil-manggil. Akhirnya kita lama-lamain bacaannya. Itu boleh kalau kita lagi sholatnya sendiri. Coba aja Bapak praktekin sholatnya tengah malam, lagi tahajud 2 rakaat. Itu praktekin Pak. Enak bener. Gue praktekin sama ibu. Gimana suamiku lagi ngorok, ibu sholat. Itu ya Allah. Setelah sholat doain suaminya. Ngoroknya suami saya kayak knalpot kereti, meledak-meledak. Apa-apa tuh, ibu bacaannya panjangin, lama-lamain, sholat malam. Ya belajar saja, belajar. Apapun kalau dicoba itu pasti akan merasakan. Jadi yang ke-10, tingkatan yang ke-10 itu adalah sujud. Apa dalilnya? Kata Allah, wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah kalian, rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Kalau di dalam ilmu tasawuf kita bisa belajar rukuknya itu bagaimana sih? Rukuk itu sebagai simbol penghormatan kita kepada Allah, dan kita bisa terapkan simbol penghormatan kita kepada sesama manusia. Coba Bapak Ibu lihat orang Jepang, coba. Yang orang Jepang itu kalau ketemu harigato, gitu ya. Itu ruku apa enggak itu ya? Iya, terima kasih. Harigato. Terima kasih. Itu simbol penghormatan. Tapi kenapa kita orang Islam itu nggak mempraktekkan itu? Mana orang Jepang yang mempraktekkan itu sebagai simbol penghormatan? Harigato. Semua ada makna falsafi, ada makna filosofi di dalam sholat. Kemudian sujud, apa makna filosofi sujud? Sujud makna filosofinya itu menyetarakan kedudukan kita di hadapan Allah. RT waktu sholat tetap aja kepalanya di bawah, di tempat sujud. RW juga sama, presiden juga sama, Prabowo kalau sholat kepalanya ada di bawah. Tapi kalau di luar sholat begitu semua pada menghormat kepada kepala presiden. Gitu. Karena kepala itu adalah simbol kehormatan. Jangankan serius, bercanda aja nih kita di Upaman nih. Walaupun kita ini warganya Pak RT, kata Pak RT, amanah baik ya. Waktu ngaji, ya malam minggu saya aja lomba gimana? Dijadulin kepala. Nah, adalah lebih bercanda. Kira-kira malam apa?
Itu makna filosofi daripada sujud. Yang ke-10, yang ke-11, yang ke-10, yang ke-11. Al-qu'udu liqaulihi. Yang ke-12, al-qu'udu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ar-rajulu ra'sahu min akhir sajdah wa qa'ada qadra tasyahhud faqad tammatis shalah. Jadi kalau kita sudah bangun dari sujud lalu kita melaksanakan duduk, itu namanya duduk di antara dua. Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, duduk lagi. Duduk di antara dua sujud itu pun rukun daripada sholat. Maka di situ dinyatakan apa? Dinyatakan sempurna sholat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ulang, yang pertama dari pertama supaya pada ingat. Yang pertama yang harus dipersiapkan sebelum sholat adalah ilmunya, ilmu wudu, ilmu sholat. Yang kedua lalu kita wudu dengan pakai ilmunya. Yang ketiga pakailah pakaian yang menutup aurat, kemudian pakaian yang pantas, yang bagus, yang wangi, yang tidak perlu mahal. Terutama diutamakan dan disunahkan pakaiannya berwarna putih. Yang keempat, menjaga waktu, disiplin waktunya. Diupayakan sholatnya tepat waktu. Kalau sudah adzan buru-buru ke tempat sholat. Kalau sudah biasa disiplin waktu dalam ibadah, maka semua hidup kita insya Allah bakal bisa disiplin. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Sholatnya tidak boleh menghadap kepada selain kiblat. Yang keenam, harus niat sholat. Dibacanya di dalam hati, tapi kalau diucapkan di mulut itu hukumnya sunnah. Yang ketujuh, membaca takbir Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Lafaz Allahu Akbar itu baku, itu Allahu Akbar tidak boleh diganti Allahu Shomad, Allahul Kabir, Allahul Azim, tidak boleh. Tetap bacanya Allahu Akbar. Yang kedelapan, sholat dilakukan dengan cara berdiri bagi yang mampu, kalau tidak duduk atau berbaring kalau lagi sakit. Yang terakhir dengan cara isyarah. Yang kesembilan, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi sudah saya jelaskan. Yang ke-10 al-ruku, yang ke-11 kemudian sujud, kemudian yang ke-12 duduk. Duduk dengan tasyahud, berarti membaca tahiyat awal. Yang ke-12-nya salam kanan, assalamualaikum. Kalau salam kirinya sunnah, boleh menjadikan assalamualaikum, salam kanan saja sudah selesai. Tidak melakukan salam kiri tetap sah sholat. Tapi kalau berhadapan, salam kirinya tidak usah dilakukan. Misalnya begini, assalamualaikum warahmatullahi. Perutnya kebulang habis makan apa? Sambal misalnya. Mules sampailah ngecas. Gitu kira-kira. Jadi batal untuk sholatnya kalau kita lanjutin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diakhiri dengan salam kanan, terus berhadas, sudah selesai sholat. Insya Allah sholat kita bisa memahami dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, bacaannya kurang bisa. Bagaimana caranya supaya sholat sah meskipun bacaannya kurang paham? Seperti tadi contohnya baca Al-Fatihah. Nah, itu saja.